Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Dasar-Dasar Penilaian. Penilaian adalah suatu proses yang menghubungkan risiko dan tingkat pengembalian untuk menentukan nilai aset. Penilaian bertujuan untuk menentukan nilai investasi dari selebar surat berharga seperti obligasi, saham biasa, dan saham referen. Obligasi adalah kontrak antara pemberi pinjaman dengan yang diberi pinjaman. Kontrak ini diwujudkan dalam bentuk surat obligasi. Nilai obligasi adalah nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan dari obligasi. Nilai obligasi dirumuskan sebagai berikut. Obligasi dibagi 4 jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Treasury report atau TP adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah seperti Departemen Keuangan atau Bank Sentral suatu negara. Yang kedua, corporate bond atau CB adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Yang ketiga, municipal bond atau MP adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah negara bagian dan biasanya pemegang obligasi ini dibebaskan dari pajak. Yang keempat, foreign bond atau FB adalah obligasi yang diterbitkan oleh negara asing dan salah satu risikonya adalah risiko dalam bentuk foreign currency atau mata uang asing. Karakteristik yang harus dimiliki oleh sebuah obligasi adalah sebagai berikut. 1. Nilai nominal atau face value adalah nilai pokok dari suatu obligasi yang akan diterima oleh pemegang obligasi pada saat obligasi tersebut jatuh tempo. Yang kedua, kupon. The interest rate adalah nilai bunga yang diterima pemegang obligasi secara berkala. Yang ketiga, jatuh tempo atau maturity adalah tanggal di mana pemegang obligasi akan mendapatkan pembayaran kembali pokok atau nilai nominal obligasi yang dimilikinya. Yang keempat, penerbit atau emiten, insure. Mengetahui dan mengenal penerbit obligasi merupakan faktor yang sangat penting dalam melakukan investasi obligasi retail. Kelebihan atau keuntungan yang dimiliki obligasi. 1. Tingkat bunga obligasi bersifat konsisten. 2. Pemegang obligasi dapat memperkirakan pendapat yang akan diterima. 3. Investasi obligasi dapat pula melindungi risiko pemegang obligasi dari kemungkinan terjadinya inflasi. 4. Obligasi dapat digunakan sebagai agunan kredit bank dan untuk membeli instrumen aktiva lain. Kekurangan atau kelemahan obligasi adalah 1. Tingkat bunga. 2. Konservatif. 3. Tingkat likuidasi obligasi rendah. 4. Risiko penarikan. 5. Risiko kecurangan. Contoh soal tahun 2003, PT Yamaha Sekuritas membeli obligasi PT Toyota Astra Honda Motor dengan nilai nominal 500 juta, bunga sebesar 7%, dibayarkan setiap tanggal 1 Februari dan 1 Agustus. Obligasi berjatuh pada tahun 2005. Jika pada tahun 2005 tingkat bunga yang berlaku adalah 8%, berapakah harga wajar obligasi tersebut? Jawab, jika tingkat bunga yang berlaku adalah 8%, maka harga wajar obligasi adalah P0 sama dengan I, buka kurung PVIFA RN, tutup kurung ditambah M, buka kurung PVIF RN, sama dengan 8%, buka kurung 1,783, ditambah 500 juta, dalam kurung 0,857, sama dengan 0,08, dalam kurung 1,783, ditambah 500 juta, dalam kurung 0,857, sama dengan 0,14264, ditambah 428.500, sama dengan 428.500,143. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan di dalam perusahaan. Tujuan penilaian saham yaitu untuk memberikan gambaran
pada manajemen atas estimasi nilai saham suatu perusahaan yang akan digunakan sebagai rujukan manajemen sebagai pertimbangan kebijakan atas saham perusahaan yang bersangkutan. Di dalam penilaian saham dikenal ada 3 jenis nilai, yaitu nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik. Komponen dividen sebagai dasar penilaian saham ada 3 model penilaian saham, antara lain meliputi sebagai berikut. 1. Model pertumbuhan nol. Dengan asumsi dividen yang dibayarkan perusahaan tidak akan mengalami perubahan. Model pertumbuhan nol dirumuskan. Yang kedua, model pertumbuhan konstan. Dengan asumsi dividen yang dibayarkan perusahaan mengalami pertumbuhan secara konstan. Model pertumbuhan konstan dirumuskan. Yang ketiga, model pertumbuhan tidak konstan atau supernormal dengan asumsi dividen yang dibayarkan mengalami pertumbuhan secara konstan tetapi perubahan dalam periode tertentu. Model pertumbuhan tidak konstan dirumuskan. Risiko adalah kenyataan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sebagai instrumen investasi, saham memiliki risiko antara lain: 1. Kemungkinan tidak mendapatkan dividen. 2. Adanya kemungkinan capital loss. 3. Kemungkinan perusahaan penerbit saham mengalami kebangkrutan atau likuidasi. 4. Perdagangan saham dihentikan secara sementara. Pada dasarnya ada 2 keuntungan yang diperoleh investor dengan membeli atau memiliki saham. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Dividen. Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. 2. Capital gain. Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Contoh soal. Jawab. Dividen 5.000 dikali 2,9% sama dengan 145 rupiah. A. Nilai pasar saham preferen. PPS sama dengan DPS dibagi RPS sama dengan 145 dibagi 0,1 sama dengan 1450. B. Nilai pasar saham preferen. PPS sama dengan DPS dibagi RPS sama dengan 145 dibagi 0,12 sama dengan 1208,33.